Bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini kembali saya akan membahas soal Rismond. Ya, Rismond. Sekarang Rismond lebih menjadi buah bibir ketimbang si Roy Panci ya. Kenapa? Ya, dia dituduh sama Roy Suryo dan kawan-kawan jadi pengkhianat. Karena katanya sekarang dia bela Jokowi. Dia bilang ijazah Jokowi asli. Oke, malah Rismond sudah berdamai dengan Pak Jokowi. Mengajukan restoratif justice ya. Oke, kemarin saya kan bahas mengenai Pak JK yang melalui kuasa hukumnya melaporkan Rismond ke Bareskrim dengan tuduhan Rismond itu mencemarkan nama baik Pak Yusuf Kalla karena menyebutkan bahwa Yusuf Kalla itu adalah dalang pendana kasus ijazah Jokowi. Ada 3 video yang diberikan kepada Bareskrim Polri. Ternyata video itu hasil rekayasa artificial intelligence. Bahkan Roy Suryo yang musuhnya Rismond sekarang juga mengakui bahwa itu adalah hasil rekayasa AI. Tapi oke lah, biarkan laporan itu bergulir di Bareskrim. Nah, kembali sedikit aja nih ya. Saya bicarakan dulu mengenai Pak Yusuf Kalla nih. Di Tribun Medan ada video, nggak usah saya putar lah videonya ya. Di situ Pak Yusuf Kalla mengusulkan pemerintah menaikkan harga BBM. Waduh. Hebat loh kita Indonesia loh ya. Meskipun lagi krisis harga minyak, tetap Pak Prabowo tidak mau menaikkan harga BBM. Jelaslah kalau harga BBM dinaikkan ya, itu bisa demo berjilid-jilid lagi ya. Walaupun sebenarnya harusnya naik sih. Tapi oke lah. Nah di sini Pak Yusuf Kalla memberikan usul agar pemerintah menaikkan harga BBM. Astaga, sudah bagus nggak naik, tapi dia minta suruh naikin. Nah ini benar-benar menarik nih. Lanjut dulu deh. Nah di sini Pak Yusuf Kalla bilang mendingan naikin itu harga BBM, itu lebih aman ketimbang kita ngutang terus. Iya sih, daripada ngutang memang enaknya sih simple aja naikin harga BBM. Cuman ini negeri bisa demo berjilid-jilid lagi nih. Makanya harus bijak. Makanya Pak Prabowo menunggu timing yang tepat mungkin ya, saya nggak tahu lah ya. Ya saya juga tidak mau berandai-andai. Oke, itu saja sedikit mengenai Pak Yusuf Kalla. Nah, Tifa kan terakhir kan juga digoncang oleh isu juga mau mengajukan restoratif justice. Dia membantah, dia bilang, enggak benar itu. Nah, ini ada satu orang yang kita sudah kenal ya, terakhir sering saya beritakan juga Pak Andi Aswan. Andi Aswan ini adalah ketua Jokowi Mania Nusantara Bersatu. Ya, Andi Aswan, dia sering diundang di podcast. Dia juga punya channel podcast yaitu apa tuh nama podcastnya ya, saya lupa lah, catatan Andi Aswan kalau saya nggak salah. Nah dia juga sering berdebat di TV, waktu itu juga berdebat keras sama Rismond. Wah dulu dia musuhan sama Rismond, sekarang CS dia sama Rismond. Nah Andi Aswan, ketua Jokowi Mania Nusantara Bersatu, terang-terangan di sebuah live show ya, talk show lah, bukan live show ya, talk show. Ini
berita dari iNews ya. Dia mengklaim dia punya WA dari Tifa yang ingin bertemu dengan Jokowi. Dia bilang, saya punya buktinya. Nah, ini akan jadi kasus lagi nih antara Tifa dan Andi Aswan, karena Tifa bilang itu fitnah, tapi Andi Aswan bilang saya punya, masih ada bukti WA-nya. Dia minta si Mas Andi ini untuk memfasilitasi pertemuan dengan Jokowi di Solo. Wah, ini menarik lagi ya. Tapi di beberapa berita yang saya baca sih bahwa pintu maaf Jokowi sudah tertutup, dalam hal ini kalau ada yang mau minta restoratif justice lagi ya, khususnya buat Roy Suryo dan Tifa. Nah, ini Tifa kalang kabut juga ya. Nggak tahu deh, kita lihat Dani ya. Nah, saya katakan tadi di awal, Rismon kan dilaporkan oleh Pak Yusuf Kalla dan pengacaranya ke Barreskrim Polri, ya. Nah, seperti biasa, Rismon dan pengacaranya responnya santai aja. Dia bilang, saya nggak bilang Pak JK yang danai, itu hasil olahan artificial intelligence. Silakan aja, lapor. Nggak masalah sih. Ya kita tahu juga ya, pihak kepolisian, mau itu Barreskrim atau Polda Metro Jaya atau apapun institusi kepolisian, ketika menerima laporan, tidak langsung serta-merta langsung ditanggapi. Mereka ada proses namanya penyelidikan, kemudian kalau ditemukan indikasi memang melanggar, masuk ke penyidikan. Kemungkinan besar laporan dari Pak Yusuf Kalla itu patah di tengah jalan, ya. Apalagi Roy Suryo sendiri bilang iya itu hasil olahan artificial intelligence. Aduh, tapi lucu ya. Nah, begitu juga komentar dari Pak Andi Aswan, Ketua Jokowi Mania Nusantara Bersatu, ya, mengenai Rismon yang dilaporkan oleh Pak Yusuf Kalla yang merasa dituding mendanai kasus ijazah Jokowi. Ya, dia sih bilang, ya kita santai aja, kita biarkan saja laporan itu berlangsung. Wah, ini seru nih. Nah, kemudian Pak Jokowi banyak ditanya oleh para wartawan, ya, mengenai siapa ini Pak sebenarnya dalang dibalik tudingan ijazah palsu. Sebelumnya kan disebut-sebut nama Puan Maharani, disebut-sebut AHY dan Habib Rizik katanya ya, dalang pendana ya dibalik tudingan kasus ijazah Jokowi ini. Bahkan terakhir muncul lagi tuh nama Yusuf Kalla dari video hasil rekayasa artificial intelligence. Nah, kemudian Pak Jokowi ini ditanya. Pak Jokowi kita tahu lah ya orangnya santai. Dia bilang dia tak mau berspekulasi soal dalang dibalik tudingan ijazah palsunya. Ya, dia bilang saya nggak mau berspekulasi dan juga dia tidak mau menuduh siapapun. Ya, dia hanya ingin agar proses hukum terus berjalan. Ya, biarkan saja, biarkan proses hukum itu berjalan. Ya, jadi juga dikatakan bahwa oleh Pak siapa ini ya, Ade Darmawan, ya, tim hukum Pak Jokowi dan sekaligus Sekjen Pradi Bersatu, ya. Pak Ade Darmawan minta kepada pihak berwenang untuk mengusut tuntas dalang utama kasus ijazah palsu Jokowi. Jadi yang akan diuber nih kasarnya dalangnya juga. Selain si Roy Suryo sama Tifa ini, ya. Ya. Kan sebentar lagi nih pasti masuk ke persidangan ya. Saya sih punya keyakinan akan segera ditahan sih ya, tapi kita lihat aja dulu. Tapi sekarang selain Roy Suryo dan Tifa, Ade Darmawan bilang dalangnya pun harus diusut. Waduh, panjang nih kasus ya. Ya. Dan kalau perlu pakai pasal TPPU, tindak pidana pencucian uang, karena ada uang yang digelontorkan. Woi, ini harus diusut tuntas katanya. Nah, ntar kita lihat nih pernyataan Rismon ya di podcastnya catatan Andi Aswan ya. Nah, kemudian
Ade juga menyebutkan, Pak Ade Darmawan ini, Rismond sudah menyadari kesalahan dan dia mengajak Rismond ini untuk mengungkapkan siapa dalang pelaku kasus ini sebenarnya. Nah, ntar kita lihat sebentar lagi ya. Ini yang saya mau tekankan, ya. Nah, jadi bahwa antara Ade Darmawan yang dulu juga ya pasti berseteru dengan Rismond, sekarang karena Rismond sudah minta maaf dan mengajukan restoratif justice, maka Ade Darmawan, Ketua Pradi Bersatu yang juga tim kuasa hukum Pak Jokowi, minta Rismond untuk berani bicara dan mengungkap siapa dalangnya. Ya, di sini di detik 60 juga diberitakan bahwa praktisi hukum mendesak Rismond untuk bongkar dalang finansial penyandang dana bohir di balik kasus ijazah Jokowi. Ada itu yang menggelontorkan dana, ya. Ya, yang mendesaknya yaitu Pak Ade Darmawan tadi, ya. Jadi jika benar ada yang membiayai kasus ini, maka dia harus diproses secara hukum. Setuju, ya. Jadi dia minta agar kasus ini tidak menjadi sekedar permainan narasi yang terus-menerus, yang digoreng di media sosial tanpa henti, ya. Jangan bermain-main dengan persoalan ini. Wih, mantap ini, ya. Nah, menurut pandangan Ade Darmawan, siapapun yang berada di balik pendanaan kasus ini, termasuk sosok yang pernah dia sebut sebagai Charlie Chaplin, ya, seharusnya keluar dari persembunyian dan mengungkapkan diri secara terbuka, ya. Kalau lu kira-kira gitu ya, menyembunyikan identitas sambil terus membiayai narasi adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan juga merusak kepercayaan publik, ya. Jadi dia mendesak, menekan pentingnya investigasi mendalam dari Polda Metro Jaya. Jadi katanya kasus ini bukan sekedar persoalan hukum biasa, melainkan masalah yang menyangkut integritas bangsa dan negara. Iyalah, kita sudah tahu lah ini sudah berapa bulan ya, terus saja narasi-narasi itu terus saja. Nah, sekarang tiba saatnya berbalik, ya. Karena isu itu menciptakan perdebatan yang tidak henti-hentinya, tidak pernah tuntas, ya. Kemudian yang juga diajukan oleh Pak Ade Darmawan adalah apakah dana yang digelontorkan dalam kasus ini bersumber dari uang yang halal? Halo, mantap. Jika tidak, maksudnya kalau uang itu juga uang haram gitu ya, maka hukum harus ditegakkan tanpa kompromi, ya, dengan transparansi penuh. Nah, ini saya suka nih kalau ada transparansi penuh, ya. Tidak ada lagi alasan untuk menutup-nutupi kasus ini, ya. Masyarakat harus memahami fakta yang sesungguhnya. Wah, iya, mantap. Nah, akhirnya Rismond Sianipar bongkar kasus ijazah Jokowi yang sengaja diperkarakan. Pendananya, bohirnya, inisialnya AS. Wah, kok cuma sebut inisial ya? AS kan bisa banyak, orang duga-duga siapa itu AS. Bisa Amerika Serikat, bisa. Ini kan cuma inisial. Ya, bisa anak Sontoloyo, bisa anak songong, bisa anak setan, bisa. Jadi inisial AS itu bisa macam-macam ya, dipersepsikan atau diduga-duga oleh publik. Nah, di Rismond ini ya berani berbicara akhirnya dan membongkar kasus ijazah Jokowi yang sengaja diperkarakan ini di dalam sebuah podcast bersama Pak Andi Aswan tadi, yang merupakan ketua Jokowi Mania Nusantara Bersatu, sudah saya sebut tadi ya. Dia berbicara belak-belakan di podcastnya Catatan Andi Aswan. Ya,
di catatan Andi Aswan. Nah, di situ dia katakan bahwa satu, ijazah Jokowi itu setelah dia teliti uang ternyata asli karena dia melihat watermark misalnya. Ya. Kemudian dia sebut ada sosok tokoh yang namanya bukan namanya ya, inisialnya AS tadi. Sayang kenapa cuma inisial ya? AS dia bilang. Waduh. Yang disebut sebagai dalang pendana kasus ijazah Jokowi. Jadi dia yang mendanai supaya kasus ini jadi besar, kira-kira begitu ya. Nah, info ini mengenai AS dia dapat dari mana? Dia dapat dari kuasa hukum Roy Suryo. Nah, itu Anda bisa dengarlah di channelnya catatan Andi Aswan. Dia bilang dia dapat info itu dari kuasa hukum Roy Suryo. Wih. Nah, mengenai sosok AS ini, katanya di podcast itu sudah dilaporkan juga ke penyidik Polda Metro Jaya. Oleh karena itu tadi kita lihatkan desakan dari Pak Ade Darmawan, Ketua Pradi Bersatu, yang juga tim kuasa hukum Pak Jokowi, dia minta aparat hukum dalam hal ini Polda Metro Jaya benar-benar serius membongkar siapa dalangnya. Ya. Nah, dalam podcast itu Rismon juga merasa selama itu dimanfaatkan oleh kelompok ini. Nah, ini seru nih. Ini seru nih. Jadi, selain nanti kita lihat yang namanya Roy Suryo dan Tifa diproses, saya yakin ditahan deh. Ya. Saya sih juga nggak setuju ya kalau akhirnya Tifa juga dapat restoratif justice. Nggak seru tinggal Roy Panci sendirian, ya. Dia sudah kehilangan Rismon nih. Jangan sampai dia kehilangan Tifa juga nih. Ya biarkan aja lah Tifa nemenin Roy Suryo. Kan kalau dia ngoceh sendiri di penjara kan kasihan. Mesti ada lawan bicara Tifa lah gitu ya. Oke, jadi setidak-tidaknya kita mengapresiasi keberanian Rismon sekarang. Ya, menyebutkan ada sosok yang namanya AS sebagai penyandang dana. Kita lihat dalam beberapa minggu ke depan nama AS akan terang benderang. Siapa itu? Tunggu tanggal mainnya. Oke, jadi itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.